Ya, baik. Baik, sekali lagi selamat pagi buat guru-guru Karang Turi dan teman-teman semuanya. Senang sekali saya sebagai alumni dari Karang Turi. Tadi Dokter Claudia juga menyebutkan alumni juga ya, Dok ya. Kita bangga jadi alumni Iya. Karang Turi. Saya bersekolah di Karang Turi sejak dari bangku SMP hingga SMA, dan saya percaya salah satu yang membuat saya berhasil jadi dokter itu adalah karena saya juga bersekolah di Karangturi. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih. Ya, jadi kita kenalan, nama lengkap saya Dr. Alvita Dewi Siswoyo. Saya sudah menikah, saya punya seorang putri ya, dan saat ini saya tinggal atau domisilinya di Jakarta ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin lagi ke Jakarta atau yang akhirnya kuliah kedokteran di Jakarta, main-main yuk kita ketemuan. Dan buat teman-teman yang main medsos, boleh ya follow IG saya supaya kita bisa menjalin komunikasi. Nah, buat teman-teman mungkin tadi sudah sharing ya, sedikit banyak sudah dijelaskan oleh Dokter Claudia mengenai tugas ya, mengenai fungsi seorang dokter. Juga Dokter Claudia menyampaikan pengalaman-pengalaman selama menjadi seorang dokter umum. Nah, setelah melanjutkan ya, setelah dokter umum bisa melanjutkan pendidikan menjadi dokter spesialis ya. Nah, kalau kalian mungkin tahu nih, ada nih dokter yang membaca CT scan atau MRI, itu namanya radiologis ya. Kemudian ada dokter yang melakukan tindakan bedah ya, ada yang namanya spesialis bedah. Nanti spesialis bedah tuh ada lagi spesialis bedah khusus pencernaan, spesialis bedah onkologi ya, onkologi itu sesuatu yang berhubungan dengan kanker, spesialis bedah saraf ya, jadi dia khusus membedah ya sesuatu yang berhubungan dengan saraf, misalnya kepala dan tulang belakang. Ada juga yang namanya bedah digestif ya, jadi membedah organ-organ pencernaan. Dan juga ada yang namanya ortopedis ya, jadi dokter yang khusus menangani mengenai tulang dan persendian. Juga untuk dokter anak ya. Nah, mungkin kalian sendiri sebagai seorang siswa dulu waktu kecil juga pernah ya dibawa oleh orang tua ke dokter ya. Nah, pasti kalian juga mengidolakan nih, wah keren banget nih dokter anak ini, baik, ramah, pintar. Aku mau kalau nanti aku besar aku jadi seperti dokter anak. Mungkin ada kalian yang seperti itu. Juga ada yang namanya obstetrician, yaitu dokter kandungan ya. Jadi dokter yang menangani mengenai genital. Genital itu alat kelamin termasuk kehamilan ya. Juga ada yang namanya ophthalmologis, yaitu dokter mata ya. Jadi menangani sekitar penglihatan. Nah, untuk saya sendiri, saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran nuklir ya. Mungkin kalau kalian agak awam, apa sih itu nuklir gitu kan? Emang ada spesialis kedokteran nuklir, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman apa itu spesialis kedokteran nuklir. Nah, sedikit banyak ya mereview apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Claudia tadi ya, bahwa untuk menjadi dokter ya butuh proses, butuh waktu ya. Jadi memang benar yang dikatakan Dokter Claudia, kita harus berhitung-hitung ya. Berhitung-hitung dalam apa? Dalam arti dalam hidup ini ya, setiap fase itu harus kita perhitungkan. Kita harus punya planning, teman-teman ya. Nah, untuk jadi dokter umum tadi juga sudah disebutkan oleh Dokter Claudia, butuh kuliah dulu preklinik selama 3,5 tahun, dilanjutkan dengan koas 1,5 tahun. Nah, kalian beruntung loh 5 tahun ya. Zaman saya itu 6 tahun ya, 4 tahun preklinik, 2 tahun dilanjutkan dengan koas ya. Nah, setelah lulus dokter nanti mengurus dulu nih, nggak langsung bisa praktek, mengurus yang namanya STR, surat izin praktek, dan mengikuti ujian kompetensi ya. Jadi sekitar 6 tahun untuk jadi dokter umum. Nah, untuk mengambil pendidikan lagi, misalnya S2 itu butuh 2 tahun, spesialis 4-5 tahun. Saya sendiri juga mengambil spesialis ya. Saya mengambil gelar magister kesehatan itu S2 ya, di saat yang bersamaan saat saya mengambil program pendidikan spesialis saya. Jadi ketika saya lulus dalam 5 tahun saya memperoleh 2 gelar.
Pasti teman-teman bertanya bagaimana sekolahnya ya. Kalau boleh diceritakan, untuk menjadi dokter spesialis itu memang berat ya. Jadi kalau kalian jangan hanya membayangkan kalau datang kemudian bertugas sampai sore kemudian pulang, atau sebenarnya datang belajar sampai sore pulang, enggak. Tapi kita sambil praktek ya, sambil magang, tapi kita juga sekaligus belajar, kita juga ada ujian, dan kita juga ada jaga malam ya, nanti untuk subbab-subbab, untuk misalnya dokter penyakit dalam, dokter kandungan, itu harus ada yang namanya jaga malam. Nah, waktu saya mengambil pendidikan double degree itu, jadi saya weekend itu saya untuk spesialisnya, weekday itu untuk spesialisnya, dan weekend saya kuliah S2 ya. Jadi kapan mainnya, kapan-kapan ya. Jadi benar-benar waktu saya 5 tahun itu saya mau manfaatkan ya. Mungkin saya tidak terlalu memprioritaskan seperti liburan dan lain ya. Jadi teman-teman, hidup itu pilihan ya, life is choice ya. Jadi kalian boleh memilih sebenarnya, dan kalian juga boleh menghitung, aku mendingan aku kuliah dulu, aku masih punya waktu santai di weekend, nanti aku lanjutkan S2, itu juga boleh. Sekali lagi kembali ke pilihan kalian masing-masing. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Dokter Claudia, kalau dokter itu tidak pernah berhenti belajar ya, karena kedokteran itu long life study ya. Jadi ada yang namanya art, ada yang namanya science. Science itu yang kita pelajari selama kita kuliah, ilmu pengetahuan yang akan kita dapatkan. Namun sains itu muncul ya karena pengalaman ya. Contohnya apa? Nah, kalau orang dokter umum nih, misalnya dokter umum ada pasien datang sakit kepala gitu ya. Nah, kalau dokter umum mungkin yang tidak terlalu banyak pengalaman mungkin berpikir, wah ini pasti kita kasih aja nih, misalnya contoh Panadol, paracetamol. Tapi kita pengalaman nih, karena pengalaman kita tanya dulu, apakah misalnya semalam Bapak tidur atau Ibu kurang tidur, atau ada hal yang dipikirkan, dan seperti itu ya. Jadi kita menggali lebih dalam, lebih deep ya. Jadi itulah yang diperlukan, pengalaman itu yang akan membentuk art kita juga dalam menangani pasien ya. Bahkan ada juga gangguan yang pasiennya dalam tanda kutip dia berpura-pura sakit ya. Kita juga harus bisa mengidentifikasi, jangan asal setiap pasien memberikan keluhan kita kasih gejala. Kita harus periksa, kita cocokkan dengan pemeriksaan fisik, kita lihat juga pemeriksaan penunjang apa, misalnya dari lab dan juga dari hasil imaging seperti ronsen, CT scan, dan lain-lain. Nah, kalau kalian pertama kali mendengar tentang nuklir, pasti di bayangan kalian adalah bom ya, Pak Kevin ya, ya mungkin kalian ingat kalau belajar sejarah ada peristiwa di Hiroshima, Nagasaki, atau yang baru-baru ini ada Fukushima ya. Jadi itu memang benar, itu adalah kecelakaan reaktor nuklir ya. Jadi reaktor nuklir adalah bahan pembuat ya, pabrik bahan pembuat bahan-bahan radioaktif atau bahan-bahan nuklir. Nah, pertanyaannya, kalau nuklir itu berbahaya, mengapa nuklir itu dimanfaatkan ya untuk kesehatan yang mungkin kita kan pasti memilih obat itu butuh penelitian, butuh uji klinik, nggak semata-mata kata orang bagus nih kita gunakan obat ini, nggak, tapi melalui fase-fasenya teman-teman. Untuk menjadi obat itu melalui fase-fase penelitian jangka panjang. Nah, kedokteran nuklir ini sudah dimanfaatkan ya menjadi salah satu pilihan di bidang kedokteran itu sudah dari tahun 1950-an ya, jadi sudah terbukti aman. Nah, kalau bicara tentang radiasi teman-teman ya, sebenarnya kita nggak jauh-jauh dari radiasi loh, kok bisa nih. Kita lihat menonton televisi nih per tahun itu kita juga mendapatkan paparan radiasi. Kemudian bepergian khususnya yang antar benua ya. Jadi ceritanya alam semesta ini memancarkan radiasi yang namanya radiasi sinar kosmik ya. Nah, untungnya bumi itu punya selaput pelindung yang namanya atmosfer. Nah, semakin tinggi permukaan atmosfer itu semakin tipis, jadi kita terpapar dari radiasi sinar kosmik dari luar angkasa. Selain itu juga misalnya dari gas ya, jadi gas itu juga ada mengandung radioaktif di tempat-tempat tertentu. Nah, ini yang alami. Nah, bagaimana dengan yang buatan? Ya, jadi yang dibuatan itu teman-teman pasti ada yang pernah
melakukan pemeriksaan misalnya ronsen atau CT scan. Nah, itu sebenarnya menggunakan radiasi juga ya. Nah, selain di bidang kesehatan, teman-teman tahu nggak bahwa nuklir ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Contohnya untuk pembangkit listrik ya. Jadi negara-negara maju di luar Indonesia itu sudah banyak menggunakan nuklir sebagai source of energy ya. Kenapa? Karena sangat efektif, efisien, dan dia ramah lingkungan. Wah, pasti kalian agak menggelitik nih, ramah lingkungan, dan bahkan dia emisi karbonnya paling kecil. Kenapa? Karena contohnya nih, 1 gram uranium itu ya, energinya 1 gram teman-teman, saya ulang, 1 gram itu setara dengan 30.000 ya kilogram ya batu bara energinya. Jadi bayangkan begitu efisiennya ya. Namun ya, karena kita bicara tentang nuklir harus hati-hati ya. Bahkan negara Jepang yang sudah sangat-sangat maju teknologinya ya, waktu itu Fukushima karena terjadinya tsunami sehingga menghantam reaktor nuklirnya dan terjadilah kecelakaan di Fukushima ya. Selain itu selain energi apalagi misalnya bahan pangan ya. Loh, kalian bingung lagi, waduh ngapain bahan pangan di nuklir ya. Nah, kalian pernah dengar cara untuk menurunkan hama ya. Jadi lalat-lalat buah itu diradiasi sehingga mandul, kemudian dilepaskan lagi sehingga ketika mereka berkawin dengan misalnya lalat jantan ketemu lalat betina ya, nanti akan menghasilkan keturunan yang infertil. Nah, nanti lama-lama populasi hamanya itu menurun teman-teman. Jadi apa akibatnya? Akibatnya petani nggak usah pakai banyak pestisida. Kita kan tahu pestisida itu sangat berbahaya ya dan beracun kalau dalam jumlah yang besar. Selain itu juga untuk sterilisasi juga digunakan ya. Juga untuk misalnya industri. Teman-teman pernah penasaran nggak gimana ya tahunya pesawat itu bocor ya? Kan kalau bocor nggak boleh pesawat terbang, atau misalnya lambungnya pesawat atau pesawat luar angkasa, karena kalau sampai bocor itu sangat bahaya. Nah, itu juga menggunakan teknologi nuklir ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya tidak mau jadi dokter spesialis nuklir, ambil nuklir di bidang lain karena sangat amat banyak pemanfaatannya ya. Dan di luar negeri nuklir itu sangat banyak dibutuhkan di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi jangan takut lagi ya dengan nuklir ya. Nanti jangan jadi agen fobia ya, karena sampai saat ini banyakkan orang itu dia terhadap nuklir. Nah, jadi kalau sekarang kita masuk nih di kedokteran nuklir, apa sih bayangan kalian ya ketika saya bilang saya adalah seorang spesialis kedokteran nuklir ya. Kalau Dokter Claudia mungkin memberikan obat dalam bentuk tablet, kapsul, sirup ya. Nah, kalau nuklir itu diapain? Apa disinar ya, atau apa semacam bom dan lain-lain? Nah, nanti akan saya jelaskan. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu adalah mispersepsi ya. Jadi karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, sebenarnya di saya ini dan teman-teman ya di kedokteran itu bersifat detektif teman-teman ya. Jadi detektifnya dalam hal apa? Jadi kita menyelidiki, investigate ya. Kita menyelidiki fungsi suatu organ ya. Dari penyelidikan kita bisa tahu adanya perlambatan, adanya percepatan fungsi, adanya abnormalitas dari fungsi suatu organ. Nah, kalau kita sudah tahu adanya abnormalitas dari suatu fungsi organ, maka kita bisa membuat simpulan diagnosis ya, dengan didukung ya anamnesis itu tanya jawab, kemudian didukung pemeriksaan klinis lainnya, pemeriksaan fisik, nanti kan kita periksa juga pemeriksaan laboratorium. Jadi kita bisa menegakkan suatu penyakit. Jadi asik banget teman-teman, kita jadi detektif. Nah, kita pakai apa untuk mempelajarinya ya? Jadi kita menggunakan yang namanya radiofarmaka ya. Jadi ada 2 komponen. Ada radioisotop ya, atau yang kalian kenal sebagai radioaktif, bahan yang bisa memancarkan radiasi yang dilabel dengan farmaka atau bahasa Inggrisnya pharmaceutical ya. Jadi farmaka ini yang akan membawa nih ke targetnya. Misalnya kita mau menyelidiki ginjal, jadi kita pakai agen ginjal. Kita mau menyelidiki tulang, kita pakai agen tulang ya. Dan bagaimana? Disuntikan langsung ya. Jadi teman-teman seperti itulah cara pemberian dari obat-obat radiofarmaka.
Ya, setelah tadi radioaktifnya masuk dalam intrasel, memancarkan radiasi dan ditangkap oleh kamera. Ada yang namanya kamera SPECT, ada yang namanya PET-CT ya. Dan untuk anak-anak, beberapa rumah sakit juga mendekor teman-teman supaya anak-anak tidak takut ya, supaya anak-anak tetap merasa nyaman selama proses scanning ya. Dan kalau di Belanda malah keren lagi, jadi mereka dibawa dulu ke daminya, diceritain nanti kamu nanti akan tiduran, lalu akan dilakukan foto. Jadi anak-anaknya tidak takut ya. Nah, inilah hasil scanningnya ya. Kalau mungkin kalian taunya ronsen, CT scan, MRI, tapi beda ya, sedikit beda karena kita ini lebih ke fungsional imaging ya. Jadi fungsi, menitik beratkan sama fungsi, sedangkan untuk radiologi lebih menitik beratkan struktural anatomi. Nah, kita ini small ya, tapi sangat terfokus ya. Jadi kita butuh agen yang sangat spesifik ya. Jadi kita harus tahu dulu nih pembawanya, kita label dengan radioaktif, baru kita bisa mendiagnosis dan melakukan terapi terhadap satu keluhan atau satu penyakit. Nah, prinsip lainnya adalah see, tag, treat ya. Jadi kalau tadi sudah masuk nih agen radiofarmakanya ke target-target penyakitnya, kita bisa lihat yang nyala-nyala ini. Untuk diagnostik dan terapi kita pakai radioaktif yang berbeda tentu saja. Jadi kita tes dulu, kalau positif baru kita pakai agen radioaktif yang bisa membunuh sel. Jadi kedokteran nuklir itu gabungan antara diagnostik dan terapi ya, atau yang disebut dengan teranostik. Ya, jadi sudah ada definisinya menurut IAEA dan WHO, jadi spesialis kedokteran yang menggunakan bahan-bahan nuklir untuk melakukan penyelidikan mengenai fisiologi anatomi, untuk mendiagnosis penyakit dan untuk mengobati. Nah, inilah yang membuat kita one step ahead ya. Dan ini mungkin terlalu spesifik ya, jadi intinya untuk diagnostik ya, kemudian untuk terapi. Juga diagnostiknya bukan hanya scanning, tapi juga bisa digunakan untuk metode laboratorium, pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi ini contoh berbagai macam scanning dari organ tiroid, otak, paru, jantung, tulang ya, hepar, hati, ginjal, itu bisa di scanning dengan kedokteran nuklir. Ya, nah sekarang masuk ke saya. Jadi saya kan disuruh sharing dengan pengalaman jadi dokter spesialis kedokteran nuklir. Jadi sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jadi rumah sakit pemerintah ya di Jakarta. Mungkin kalau di Semarang itu seperti Rumah Sakit Karyadinya, tapi kalau kami adalah Rumah Sakit Pusat Nasional ya. Jadi mungkin kasus-kasus dari Karyadi, Rumah Sakit Pusat lainnya, Sutomo, itu kalau susah akan dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini saya sehari-hari ya, karena era pandemi harus wajib menggunakan masker dan alat proteksi alat proteksi diri. Dan ini pasiennya ya, jadi pasien saya ini bukan cuma orang dewasa teman-teman, tapi dari bayi, anak-anak hingga dewasa ya. Pasti kalian berpikir, loh kok anak-anak diperiksa nuklir, anak-anak di terapi nuklir, apakah tidak berbahaya? Ya, nah tentu saja untuk anak-anak kita menggunakan penyesuaian dosis, jadi dosisnya kita kecilkan per kilogram berat badan, jadi radiasinya jauh lebih kecil. Dan memang menurut penelitian memang sudah terbukti aman ya apabila digunakan sebagai diagnostik dan terapi pada dosis tertentu ya. Tentu saja harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten, dalam hal ini spesialis kedokteran nuklir. Nah, hari-hari saya ya, saya membaca scanning ya, ini alatnya. Kemudian untuk setelah membaca scanning, karena melakukan terapi, melakukan konsultasi, jadi pasien mengkonsultasikan keluhannya ya, riwayat penyakitnya, kemudian ada enggak kontraindikasi itu sesuatu yang membuat pasien tidak bisa diterapi ya. Kemudian saya menentukan jenis pemeriksaan yang memang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian apabila positif dari scanning baru kita lakukan dengan terapi kedokteran nuklir dengan menggunakan radioaktif. Nah, selain itu juga ada tugas-tugas lainnya, ini di ruang operasi teman-teman. Jadi Bapak ini melakukan operasi paratiroid ya, dan kita membantu dokter bedah ya untuk
melacak ya untuk mengidentifikasi target yang akan diambil. Kenapa? Karena paratiroid itu kecil banget, seukuran kacang ya, seukuran kacang, jadi sangat kecil. Jadi kita bantu, kita tandai dengan radioaktif. Kita lakukan scanning dan membawa detektor nih, bawa probe ini. Jadi probe itu didekatkan, nah nanti mana yang akan bunyi, disitulah dokter akan membuat insisi atau sayatan dan dilakukan pengambilan di daerah tersebut. Jadi nggak perlu sayatannya panjang kemudian dicari satu persatu. Jadi kita membantu untuk identifikasi dan lokalisasi. Ya, selain itu ya tugas dokter bukan cuma untuk pelayanan ke pasien, tetapi kita juga sebagai agent of change. Jadi kita menjadi narasumber ya, kita menjadi pembicara ya untuk berbagai acara-acara ilmiah, kemudian untuk edukasi ke masyarakat ya, supaya misalnya kalau saya sebagai dokter nuklir, supaya masyarakat tuh nggak takut untuk periksa dan berobat kedokteran nuklir, dan juga sebagai MC ya, aktif tergabung di acara-acara sosial, dan itu menghidupkan kalian teman-teman. Jadi nggak bosen nih dengan hanya kehidupan rumah sakit, tapi ada kehidupan di luar sana ya, kehidupan sosial ya, kehidupan yang membuat kita lebih bergairah. Itu adalah ketika hidup kita ini bisa bermanfaat dan berarti buat orang lain. Juga untuk kalian yang bisa suka menulis nih, bisa juga menulis artikel-artikel misalnya, atau buku ya, buku tentang kisah hidup kalian, misal tentang kisah motivasi ya. Jadi dengan menjadi dokter itu tidak serta-merta hanya untuk pengobatan di rumah sakit ya, tapi banyak hal yang bisa kalian kembangkan ya. Jadi bekal ilmu itu yang akan membentuk kalian ya, tapi untuk artnya itu terbentuk dengan pengalaman kalian. Nah, saya ingin mengajak kalian semua ini untuk bermimpi besar ya. Saya seperti Dokter Claudia, saya dari kecil pengen jadi seorang dokter. Kenapa? Karena ayah saya adalah seorang dokter. Jadi saya lihat betapa kerennya ayah saya. Walaupun ayah saya itu bukan dokter di rumah besar, tidak. Hanya dokter di puskesmas, 16 km dari Kabupaten Pati. Nama desanya aja Winong Kidul. Nah, ketahuan kan betapa desanya. Ya, jadi saya sekolah SD itu saya butuh 1 jam perjalanan ke kabupaten. Nah, setelah itu baru saya pindah ke Karangturi, Semarang ya, karena demi mengejar cita-cita saya. Nah, memang ini saya waktu kecil teman-teman sudah dalam hati, dalam pikiran udah penuh hati saya mau jadi seorang dokter. Ya, kenapa? Karena saya ingin menolong orang, saya ingin hidup saya berarti buat orang lain. Nah, salah satu alasan lainnya selain saya cita-citanya jadi seorang dokter, karena saya juga sekaligus seorang pasien ya. Jadi teman-teman, saya adalah seorang survivor kanker ya, jadi pejuang kanker. Jadi saya menderita 2 kali kanker, umur 1 tahun dan 16 tahun. Nah, ini 16 tahunan ya. Jadi dulu itu saat menjalani kemoterapi, rambut saya juga rontok ya, kulitnya menghitam akibat kemoterapi, nggak bisa berjalan teman-teman ya. Sempat waktu itu saya merasa harapan saya itu pupus ya teman-teman, karena ketika SD, SMP, SMA itu saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya puji Tuhan dapat nilai yang baik, tapi ketika saya berusia 16 tahun, jadi usia SMA 1 ke SMA 2, divonis sakit kanker ya. Jadi sempat harapan itu sempat runtuh ya, kayak tembok itu runtuh. Tapi sekali lagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup supaya saya bisa menjadi dokter dan supaya saya bisa menolong orang lain. Dan ini foto ya, foto yang diambil tahun lalu Lebaran, saya menjalani operasi yang ke-7 di hidup saya. Dan ini kenang-kenangan yang tidak terlupakan, mungkin guru-guru Karangturi juga bisa melihat. Ini adalah rapot saya di SMA ketika saya sakit ya. Teman-teman bisa lihat, kalau dulu semester ya teman-teman lihat, tapi kalau sekarang semester, tapi dulu itu cawu ya. Jadi 1 cawu itu 4 bulan ya, saya tidak masuk ya, karena saya menjalani pengobatan kanker, kemoterapi dan radioterapi. Jadi saya hanya belajar dari rumah dan saya mengikuti ujian di kantin lantai 1. Waktu itu masih di Raden Patah, mungkin Dokter Claudia ingat basement tempat kita makan. Nah, itu saya ujian di situ tuh, tempat nukerin tiket untuk beli nama ibu loket itu. Nah, itu saya ujian di situ. Karena apa? Karena saya nggak bisa naik ke lantai 3 karena nggak ada lift waktu itu, sedangkan saya nggak bisa berjalan. Ya, tapi apa yang membuat saya tetap semangat teman-teman adalah saya harus hidup untuk mewujudkan cita-cita saya. Thanks God, melalui proses yang panjang ya, banyak cerita yang mungkin saya nggak bisa jelaskan, saya nggak bisa kisahkan ya sampai saat ini, tetapi Tuhan izinkan saya selamat dari
sakit saya, dan sekarang saya bisa menjadi seorang dokter, dan juga bukan hanya dokter umum, tapi dokter yang bisa khusus menangani kanker. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini sepertinya kalian merasa, aduh mana bisa ya saya jadi seorang dokter. Kalau saya yang mengalami sakit 2 kali, saya yang kehilangan penglihatan, saya yang harus menjalani berbagai macam pengobatan bisa, tentu saja kalian lebih bisa, teman-teman. Ya, kuncinya adalah fokus ya. Yang namanya kebahagiaan, kesuksesan ya, kesembuhan tidak bisa diperoleh hanya dengan menginginkan, tapi harus berdoa, harus berusaha, dan perjuangkan, teman-teman. Perjuangkan impian kalian, karena kalau kalian tidak pernah memperjuangkan, kalian tidak akan pernah meraihnya. Ya, jadi cuma sekedar mimpi-mimpi di siang bolong, bangun-bangun, oh ternyata hanya coba mimpi ya. Tapi tidak, teman-teman, kalau kalian bisa atau punya impian, maka kalian bisa mewujudkannya. Ya, jadi tidak ada yang mustahil ya. Tentu saja kita punya Tuhan juga. Moto hidup saya adalah man do the best, God do the rest. Lakukan, teman-teman, apa yang kita bisa, walaupun kadang-kadang sulit, walaupun kadang-kadang kita gagal nggak apa-apa. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Walaupun kita mungkin ketemu yang namanya kesulitan, ya, jadikan kesulitan itu sebagai tantangan, bukan hambatan, ya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menyerah. Sekali lagi, jangan pernah menyerah untuk meraih impian dan cita-cita dalam hidup kalian. Nah, di akhir slide saya mau cerita, teman-teman. Ini namanya Helen Keller, ya. Apa yang membuat dia spesial, teman-teman? Dia itu lahir dalam keadaan normal, tapi ketika dia masih kecil, dia mengalami sakit panas dan dia mengalami kebutaan, ya, juga tuli, ya, sehingga otomatis dia sulit berbicara. Jadi buta, ya, tuli, bisu, teman-teman. Nah, apa yang kalian bayangkan ketika kalian menjadi dia? Atau kalian melihat pribadi dia, pasti kalian akan putus asa, pasti akan mendingan saya di rumah menangisi, ya. Kalian mungkin ada yang sampai putus asa, mending saya nggak pernah dilahirkan di dunia. Jadi Helen Keller itu tadi bisa menulis 2 buah buku dan diterjemahkan ke 50 bahasa, dan dia bisa berkeliling dunia ketemu dengan presiden-presiden, ya, totalnya 39 negara. Coba bayangkan, orang yang dengan kondisi normal pun belum tentu ya, teman-teman, bisa punya prestasi seperti itu. Nah, saya mendorong untuk kalian, teman-teman, yang mungkin secara fisik, maaf, lebih dari mereka semuanya, tetap semangat meraih impian dan cita-cita, ya. Nothing is impossible, ya. Jadi tetap semangat dan jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah putus asa meraih impian dan cita-cita kalian, ya. Apalagi yang kalian punya cita-cita jadi dokter. Jadi dokter itu suatu proses yang mulia, di mana tidak hanya it's all about me, tapi it's all about us, ya. Jadi kita bisa menolong banyak orang dan kita bisa membuat hidup kita berarti buat orang lain. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita jadi dokter kemudian kita berhadapan dengan pasien, kan tidak bisa dihindari kalau suasana itu kadang bisa nggak enak karena kondisinya kurang baik, atau ya misalnya kita punya kabar buruk kemudian keluarga harus diberitakan kabar buruk itu, dan kadang itu bisa membuat mental kita menjadi down. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk secara efektif membatasi hubungan personal dan profesional supaya perasaan itu tidak membebani para dokter di lapangan kerja gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau menginfokan ke keluarga atau pasien yang memang kondisinya udah buruk, itu memang ada perlakuan khusus, ya. Sekali lagi, kan tadi sudah saya terangkan, kita harus bisa membedakan bagaimana simpati dan empati. Kalau simpati itu kita cuma bentuk dukungan aja, oh iya kita turut duka cita ya, misalnya ada neneknya meninggal, siapa yang meninggal. Tapi kalau empati, kita itu turut merasakan apa yang pasien rasakan, tapi kita tidak larut dalam kesedihan tersebut. Jadi kita tahu pasien itu tuh kayak sedih, ya, pasti mendapatkan berita buruk kalau kondisinya tidak bisa membaik, tidak bisa sembuh, tapi tetap saja kita beri semangat kepada mereka karena ini adalah yang terbaik. Jadi yang terbaik untuk pasien belum tentu itu terbaik juga buat kita. Ingin pasien itu tetap hidup, padahal kondisinya sudah tidak memungkinkan.
Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu bikin kita diambang-ambang ya, Dok. Kita pengen pasiennya hidup dengan segala cara, tapi pasien itu udah tidak sanggup gitu. Jadi tidak bisa memaksakan. Jadi yang terbaik untuk pasien itu belum tentu terbaik sih buat kita. Memang kita akan kehilangan, kita akan sedih, tapi itulah yang terbaik buat pasien gitu. Mungkin dari survivor cancer kan ngerti ya, jadi mungkin dulu pasti down banget ya, Dok, rasanya gimana, aduh saya kena kanker. Sedangkan kanker itu obatnya sulit. Ya, Dok, harus mau terapi sekian kali, harus operasi sekian kali, dan belum tentu hasilnya memuaskan. Ada yang hasilnya bisa memburuk. Kebetulan kan Dr. Alvita kondisinya membaik, tapi untuk pasien-pasien yang kondisinya setelah kemoterapi itu memburuk, itu pasti berat untuk keluarga mereka terutama. Ya, sedikit menambahkan, tadi sudah dijelaskan bedanya empati dan simpati ya. Jadi memang kita harus ikut merasakan ya apa yang dirasakan pasien-pasiennya, dan kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana untuk mengkomunikasikan ya. Tentu saja yang paling sulit adalah menyampaikan sesuatu yang kurang baik atau kabar buruk. Kalau kabar baik dengan mudah kita sampaikan. Tetapi kalau kabar buruk kita harus juga bisa menyampaikan ya atau mengkomunikasikan dengan cara yang baik. Juga kita harus tahu nih, misalnya lawan bicara kita pasiennya ya. Tentu saja menyampaikan sesuatu ke anak-anak, remaja ya, ibu, bapak, itu juga harus beda-beda teknik penyampaiannya ya. Dan juga kadang-kadang kalau itu kita butuh pasiennya misalnya ditemani oleh keluarga ya. Jadi kita kan merasakan kalau kita lagi down, kita kan butuh seseorang yang menguatkan kita butuh seseorang yang memeluk kita. Nah, jangan kita sampaikan sesuatu yang sangat amat buruk ke pasien kalau misalnya dia datang misalnya sendirian ya. Mungkin kita bisa minta pasien tersebut untuk datang lagi kembali dengan keluarganya ya, dengan pasangannya, dengan anaknya ya. Jadi ketika kabar itu kita sampaikan, dia tidak sendirian saat menerima kabar itu. Dan ini juga penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah support system ya, caregiver support system yang harus mendukung untuk pasien ini ya. Nah, sebagai dokter yang di bidang onkologi atau kanker ya, tadi juga Dr. Claudia sampaikan memang kadang-kadang kita akan sering berhadapan dengan kasus-kasus paliatif. Paliatif itu apa? Jadi memang sudah tidak bisa ditangani lagi ya. Memang sudah tidak ada pengobatan lain ya. Jadi memasuki stadium akhir ya. Jadi kita harus tahu prinsip paliatif itu tidak untuk menyembuhkan pasien, tetapi untuk mempersiapkan pasien ya. Nah, mempersiapkan ini kita butuh pasien dan keluarga secara bersama-sama. Jadi kita ajak pasien dan keluarganya untuk berdiskusi ya. Misalnya kalau pasiennya nyeri, nanti ibu kasih obat ini, kita bilang ke keluarganya. Kalau tidak reda, bawa ke rumah sakit dan lain-lain. Nah, dengan komunikasi yang betul ya, jadi antara dokter dan pasien ini kita saling support teman-teman ya. Jadi tidak ada tadi yang mungkin tanyakan ada rasa sedih atau guilty feeling ya, karena kita sudah melakukan yang terbaik ya. Termasuk kita mendampingi itu juga salah satu bentuk perawatan, salah satu bentuk terapi ya, pendampingan ke pasien ya. Jadi ketika kita jadi seorang dokter itu senjata kita tidak hanya obat ya, tetapi senjata kita apa? Kita juga sebagai seorang konselor ya, kita juga sebagai terapis ya. Kadang-kadang pasien itu juga butuh untuk didengarkan ya. Pasiennya pengen cerita ya, kita dengarkan sampai batas tertentu ya. Untuk lawan jenis juga harus jaga jarak juga ya. Jadi dalam tetap profesional ya, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Juga kalau saya sendiri, karena saya juga seorang survivor, karena saya pernah merasakan ya apa yang dirasakan, apa yang disampaikan pasien-pasien, jadi saya lebih bisa memahami, dan itu juga menjadi bekal untuk saya ketika saya berhadapan dengan pasien. Nah, kalau kalian yang misalnya dokter Alvita pernah mengalami, saya kan nggak pernah mengalami. Nah, itu belajar dari pengalaman teman-teman. Jadi nggak bisa metode saya diterapkan ke orang lain ya. Komunikasi itu butuh latihan teman-teman ya. Jadi kita memang awal-awal mungkin dulu waktu saya masih koas untuk menyampaikan maaf sudah berpulang atau bapak sudah tidak ada, itu pasti
sedih ya, campur-campur rasanya dan bingung mau ngomong apa ya, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, sudah sering menyampaikan kabar seperti itu, kita tahu nih, bahkan kita bisa membaca situasi ya, dan kita bisa menggunakan kata-kata, kalimat yang baik untuk mengkomunikasikannya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ketika kalian datang ke teman-teman kalian atau mungkin nanti kalian sebagai seorang dokter datang ke pasien kalian, yang kalian harus lakukan bukan ngomong, tapi dengarkan ya. Dengarkan apa sih yang dirasakan pasien-pasien kalian. Sambil kita membaca ini sudah selesai belum masa grievingnya ya. Nah, setelah masa grieving baru pasien akan mulai bangkit nih. Nah, kalau kalian bisa memberikan kalimat motivasi itu kalau sudah masuk fase pasiennya sudah mulai bangkit ya dari keterpurukannya. Nah, itu tentu saja sekali lagi tadi saya juga bilang komunikasi itu butuh latihan teman-teman ya, dan memang tidak bisa harus dipelajari, harus dipraktekkan ya. Dan kalau kita belajar komunikasi itu hanya teori ya, tetapi harus lebih banyak berlatih. Tapi intinya nomor satu adalah empati, yaitu turut ikut merasakan. Mungkin Dokter Claudia bisa menambahkan, Dokter? Ya, mungkin sama sih Dok ya. Kalau kita memang mau, kita lebih mendengarkan dahulu ya, gimana pasien atau keluarga itu. Jadi kita biar tahu mendengarkan itu, kita biar tahu pemikiran mereka itu seperti apa tentang penyakitnya, tentang penyakit yang dideritanya itu sampai sejauh mana kesedihan mereka. Nah, setelah mereka tadi Dr. Alvita bilang sudah mulai bangkit, udah nggak denial lagi kalau tervonis kanker, terus baru kita beri semangat kepada mereka. Nah, itu memang caranya memang butuh latihan. Kalau kita sering ketemu pasien pasti akan mulai terbiasa. Tapi kalau kita jarang ketemu pasien itu pasti kita akan kagok ya. Kita akan bingung mau ngapain, mau apa, tuh pasti bingung. Jadi sering-sering ketemu pasien gitu aja sih. Apapun yang teman-teman citakan, nggak harus ini kan kita memang pengalaman tentang dokter. Nggak harus jadi dokter, yang penting sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Benar-benar jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu benar-benar cita-cita kalian sendiri. Karena kalau terpaksa semuanya itu nanti akan kedepannya susah untuk menjalaninya. Malah bahkan atau bisa cita-cita kalian nggak tercapai. Makanya tetapkan dulu, yakinkan dulu, benar-benar kalau kalian memang cita-cita jadi dokter, ya sudah itu kita lakukan sampai cita-cita itu berhasil. Apapun usahanya, apapun kerja kerasnya, itu pasti nanti akan terbayarkan di kedepannya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah spesifik ingin jadi dokter, atau mungkin yang punya cita-cita lainnya ya, jadi nomor 1, pilihlah profesi yang sesuai dengan passion kita ya, hobi kita ya, sesuatu yang memang menjadi tujuan hidup kita ya. Jadi contoh tujuan itu, hidup ini, profesi itu adalah salah satu kendaraan untuk meraih tujuan atau goal hidup kita. Dan teman-teman, saya mau ingatkan bahwa tujuan hidup kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Tetapi balik lagi, kita harus tanya sama Tuhan, apa sih tujuan seorang Alvita ini diciptakan dan lahir di dunia ini, apa sih yang Tuhan inginkan? Itu juga kalian juga harus tanya Tuhan. Kemudian kalian juga harus Tuhan pasti tanamkan kerinduan itu di hati kalian semuanya. Misalnya kan di sini yang suka menolong orang ya, kalian suka untuk melakukan kerja sosial. Nah, kalian cari profesi yang memang sesuai dengan passion kalian. Nah, di situ dengan kalian mencintai profesi kalian, maka prosesnya pun nanti tidak akan terasa berat ya. Contohnya tadi saya pengen jadi dokter, tapi tadi sudah saya jelaskan ya, untuk jadi dokter 6 tahun, untuk jadi dokter spesialis 12 tahun. Nah, tapi kalau kalian mencintai profesi itu, maka prosesnya itu tidak akan terasa berat teman-teman. Ya, kalian akan mengusahakan, mengerjakan, ya bahkan kalau misalnya nanti kalian ketemu tantangan, kalian nggak akan pernah gampang putus asa, dan kalian tetap semangat. Karena goal, kalian sudah menetapkan satu goal, satu tujuan, ya. Misalnya goalnya ingin jadi seorang dokter, ya. Jadi tetapkan dulu goal kalian, ya. Kemudian kejar impian kalian, ya. Dan satu lagi, jangan pernah menyerah dan jangan
pernah kehilangan semangat teman-teman. Karena apa? Karena kedepannya tantangan itu akan makin ada, makin sulit ya. Semakin teknologi berkembang itu sebenarnya bukan memang memudahkan manusia, tapi globalisasi itu semakin meluas ya. Nantinya dokter-dokter Indonesia bukan hanya bersaing antar dokter Indonesia, bersaing dalam arti bukan yang kompetitif negatif ya. Maksudnya nanti ilmu-ilmu kalian ini nanti akan disejajarkan dengan dokter-dokter dari luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalian harus mengupdate diri ya, harus terus belajar ya. Jadi kalau yang pengen jadi dokter, jangan deh kalau orang yang malas belajar misalnya. Karena tadi baik saya sama dokter Claudia udah menyebut satu statement ya, kedokteran itu belajar seumur hidup ya, long life study ya. Jadi tetap kalian belajar ya. Belajar itu bukan cuma ilmu, keterampilan ya, bahkan komunikasi pun juga butuh dipelajari ya. Jadi tadi ingat Helen Keller yang buta, bisu dan tuli aja bisa lulus Harvard dengan cum laude ya, apalagi kalian ya. Kuncinya adalah belajar dan terus belajar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya karena koneksinya jadi suka timbul, Pak Kevin. Mohon maaf juga teman-teman, mohon maaf semuanya ya. Terima kasih.